Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2D3 tentang coach supervisi akademik, perkenalkan saya sebagai coach Muhammad Suri sebagai coach, kemudian Saya rekan saya Tiara Sukma Mardawati sebagai koci dan saya Meilina Heti Sania selaku pengamat. ya, permisi Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak, kira-kira saya bisa mengganggu sebentar nggak ya Pak? Boleh, silakan Ibu Tiara, apa yang bisa saya bantu? Iya, begini Pak, saya ada sedikit permasalahan ya Pak. Anak murid kebetulan binaan saya gitu, barangkali Bapak bisa membantu nantinya gitu. Oh, Ibu Tiara sebagai wali kelas. Iya betul Pak, Berapa, ini wali kelas saya Pak 11-7. Jadi maksud saya di sini mau mendiskusikan dengan Bapak gitu ya. Barangkali nanti juga bisa mendapat solusi dari Bapak begitu mengenai masalah anak saya ini Pak. Silakan Ibu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Masalahnya kenapa? Jadi gini Pak, anak saya itu ada yang terlambat ya Pak, karena kan sesuai dengan kesepakatan peraturan sekolah ya bahwa keterlambatan itu kan tidak boleh lebih dari 3 kali ya. Kebetulan anak ini tuh terlambat dan 2 hari yang lalu itu terlambatnya itu yang ketiga kalinya seperti itu Pak. Dan otomatis dari pihak kesiswaan pun sudah menghubungi saya gitu, mengamanatkan ke saya untuk melakukan pembinaan gitu ke anaknya maupun kalau bisa sih katanya kesiswaan juga kalau bisa koordinasi juga dengan orang tuanya seperti itu. Baik. Yang sudah dilakukan oleh Bu Tiara seperti apa komunikasi yang terjadi selama ini? Oke baik, jadi kan itu sudah 2 hari yang lalu ya Pak. Nah kebetulan setelah saya diamanatkan seperti itu, saya langsung melakukan pendekatan ya Pak ke anaknya yang terlambat ini gitu. Saya ngomong berdua anaknya, saya tanya ke dia gitu ya, kenapa gitu, kamu terlambat kenapa? Rupanya dia menjelaskan bahwa dia itu ke sekolah masih diantar oleh orang tuanya seperti itu. Sedangkan dia sendiri punya adik. Nah, adiknya ini masih SD kelas 1, Pak. Jadi kan mau tidak mau adiknya ini diantar juga gitu oleh orang tuanya. Sehingga dari ceritanya dia gitu ya, orang tuanya itu mengantar adiknya tersebut dahulu baru mengantar dia ke sekolah. Lokasi sekolahnya cukup berjauhan. Nah itu saya sudah bertanya Pak ke anaknya gitu, rumah kamu jauh atau dekat gitu. Katanya sih deket, tapi dia bilang kalau untuk jalan kaki kurang bisa ya Pak, jadi masih tetap harus diantar begitu Pak. Yang sudah dilakukan oleh Ibu Tiara selama ini, sejauh ini komunikasinya seperti apa? Ya saya sih sering ya sebelum dia yang ketiga kalinya ini saya sering komunikasi dengan dia gitu untuk tanya gitu sudah sampai belum ke sekolah gitu, sudah saya tanyakan. Terus juga kemarin di pembinaan saya dengan anak ini juga saya sudah menanyakan ke dia gitu, kira-kira kalaupun kamu jalan sendiri ke sekolah tidak diantar gitu, apakah berani gitu, apakah mau gitu kan, terutama apa mau apa tidak itu dari diri dia ya. Dia juga menjawab sih, oh saya mau Bu gitu, mau untuk jalan ke sekolah sendiri gitu. Akan tetapi dia mengeluhkan Pak, katanya yaitu kalau ditempuh dengan berjalan kaki masih terbilang agak jauh gitu. Jadi dia bilang butuh apa ya? Mungkin kendaraan kali ya, entah sepeda motor atau atau sepeda gitu kata anaknya, seperti itu sih Pak. Kondisi dari anak sudah dikomunikasikan dengan orang tuanya? Nah itu Pak, setelah saya berbicara 4 mata dengan anaknya gitu ya, tidak lama saya membuat
janji dengan orang tuanya, kemudian saya cross check dulu kan ya Pak, alasan anaknya tersebut terlambat apakah betul seperti yang dia katakan, dan orang tuanya pun membenarkan bahwa benar terlambat itu dikarenakan beliau ya orang tuanya tersebut mengantar adiknya dulu sekolah gitu, baru mengantar anak ini sekolah. Nah kebetulan waktu terlambat itu ketika ya siangan gitu sih Pak, jadi seperti itu. Kemudian saya juga menyampaikan ya Pak ke orang tua anak ini gitu, bahwa saya sudah melakukan pendekatan ke anaknya, kemudian saya tanya anaknya mau gitu untuk jalan atau berangkat ke. Baik Ibu Tiara, dari yang disampaikan tadi, kira-kira rencana aksi yang akan dilakukan seperti apa? Ya, jadi saya sih berencana ya, kan saya sudah menyampaikan ke orang tuanya bahwa anaknya ini tuh bersedia ya Pak untuk berangkat ke sekolah sendiri gitu. Mungkin nanti saya akan mencoba menanyakan ya ke orang tuanya apakah ada sepeda kali ya Pak, karena kan pada dasarnya kan anak SMA belum boleh naik motor ya Pak. Betul. Mungkin saya akan menanyakan sepeda gitu ke orang tuanya ini, apakah ada sepeda di rumahnya gitu yang bisa dipakai untuk anaknya agar bisa jalan ke sekolah sendiri gitu, tidak lagi menunggu untuk diantar, mungkin seperti itu sih Pak. Tapi juga aku sampaikan ke anaknya juga kan, kadang sekarang udah SMA ya, kadang kalau naik sepeda itu kan suka gengsi atau suka malu, mungkin perlu diklarifikasi ya anaknya, yang penting kan intinya ke sekolah tepat waktu. Iya betul. Jadi gengsinya kita berarti tadi. Berarti motivasi ya Pak ke Betul, anaknya juga motivasi gitu kepada ya. anaknya, Baik. Nah kira-kira komitmen apa nih dari Bu Tiara sebagai wali kelas supaya rencana berjalan itu bisa berjalan dengan sukses? Ya komitmen yang akan saya lakukan berarti ya pengawasan ya Pak ke anaknya ya, kontrol ke anaknya gitu. Saya akan memantau anaknya mungkin selama beberapa hari ke depan ini gitu, melihat apakah dia masih terlambat atau tidak, karena kan seperti yang dia bilang di awal itu kan alasannya karena harus diantar orang tuanya gitu ya Pak. Saya mau melihat dari diri anaknya ini apakah menjalankan gitu, karena bersedia gitu untuk ke sekolah jalan sendiri dengan menggunakan sepeda nantinya gitu. Jadi tidak menunggu diantar oleh orang tuanya. Mungkin itu sih Pak. Dan tentunya koordinasi dari BK gitu untuk menambah motivasi dari anaknya gitu, biar dia tidak gengsi ya Pak ya, tadi seperti yang Bapak bilang, terus motivasi anaknya juga gitu. Dan mungkin juga nanti akan kerjasama sama kesiswaan, karena kan yang Sektornya ada di kesiswaan. iya betul, yang jadi pemantaunya ya di depan gitu kan ya, itu sih Pak paling. Gimana perasaan Bu Tiara nih setelah mungkin ngobrol-ngobrol dengan saya terkait dengan masalah Ibu hadapi? Ya alhamdulillah Pak, saya lega ya, saya berterima kasih ke Bapak sudah bersedia mendengar curhatan saya gitu, mendengar masalah saya, terus malah saya tadi ditambahkan untuk solusinya ya, untuk memberikan motivasi ke anaknya ya betul juga gitu seperti yang Bapak bicarakan tadi. Ya baik Pak, saya berterima kasih sekali ke Bapak ya Pak, terima kasih sudah bersedia diganggu waktunya. Terima kasih Ibu. Iya, saya mohon izin pamit undur ya Pak. Setelah ini saya mau mengajar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.